dari kelompok 4 akan membahas mengenai KMB dan juga pengakuan Belanda terhadap proklamasi. Simak video kami yuk! Yang pertama, kita akan membahas pengertian Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah konferensi yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 yang diadakan di Gedung Parlemen Belanda. Yang kedua, latar belakang Konferensi Meja Bundar. Latar belakang Konferensi Meja Bundar adalah gagalan dari usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan, tindak lanjut dari semua perundingan yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda. Yang ketiga, tujuan Konferensi Meja Bundar. Pertama, untuk memperoleh kedaulatan dari Belanda. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. Yang ketiga, untuk menjadikan negara Indonesia negara yang bebas dari penjajahan. Yang keempat, pembentukan perwakilan Indonesia dan peserta yang hadir dalam KMB. Pembentukan perwakilan Indonesia pada KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintah RI menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Ketua Muhammad Hatta, anggota Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, Dr. Johannes Leimena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadi Kusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Dr. Murwadi. Yang keempat, kita akan membahas mengenai hasil KMB. Hasil KMB yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember pada tahun 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam waktu 1 tahun. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal Belanda akan ditarik dan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Dan hasil yang terakhir, tentara Belanda ditarik mundur dan tentara KNIL dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan ke dalam satuan TNI. Yang kelima, dampak KMB. Dampak positifnya, yang pertama, Belanda mengakui Indonesia melalui penyerahan kedaulatan. Yang kedua, konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai. Selanjutnya adalah dampak negatif, yaitu Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia. Irian Barat sendiri menjadi bagian Indonesia kembali pada tahun 1969. Alasan Belanda menunda penyerahan Irian Barat yaitu yang pertama, Irian Barat kaya akan barang tambang. Yang kedua, Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyebaran agama Kristen di wilayah Asia Pasifik. Yang ketiga, menjaga kehormatan Belanda di depan mata dunia. Yang keempat, Irian Barat ingin dijadikan negara boneka Belanda. Dan yang terakhir yaitu penyerahan kedaulatan Republik Indonesia. Yang terakhir, sikap Belanda. Pasca Indonesia memproklamirkan sebagai negara merdeka dan berdaulat, Belanda belum mau mengakui keberadaan Indonesia secara de jure karena dianggap sebagai bentukan Jepang yang berbau fasisme. Berbagai usaha dilakukan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia. Jalan kekerasan yang dilakukan semuanya berakhir dengan kegagalan dan mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Itu tadi pembahasan dari kelompok kita. Terima kasih sudah menonton. Bye!